Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Zaki dari kelas 1 TI A2. Ingin menjelaskan tentang yaitu classes and object developed. Selanjutnya kita sini yaitu kita membaca 8.2 studi kasus kelas waktu. Contoh pertama kita terdiri dari dua kelas, TEM 1 atau gambar 8.1 dan time test atau gambar 8.2. Kelas TEM 1 mewakili waktu dalam sehari. Metode utama kelas TEM 1 test membantu membuat suatu objek dari kelas TEM 1 dan memanggil metodenya. Keluaran dari program ini tampak pada gambar 8.2. Nanti kita lihat. Lanjut. Variabel intas private integer kelas TEM 1 jam, menit, dan detik pada baris 6 sampai 8. Bisa kita lihat kodingannya 6 sampai 8. Nah, ini ya. Disebut jam, detik, menit. Mewakili waktu dalam format waktu universal atau format jam 24 jam, di mana jam berada dalam kisaran 0 sampai 23 dan menit dan detik masing-masing dalam kisaran 1 sampai 59. TEM 1 berisi set time, metode publik atau baris 12 sampai 25. Ini 12 sampai 25. Itu universal string atau baris 28 sampai 31. Ini public string to universal sampai 31. Ini. Dan to string pada baris 34 sampai 39. 34 nih public string to string sampai 39. Nih penutupannya. Metode ini juga disebut layanan publik atau antarmuka publik yang disediakan kelas untuk kliennya. Di sini codingannya saya telah buat. Nah, ini dah. TEM 1. TEM 1 jam, menit, dan detik. Ini dia codingannya. Nah, selanjutnya kita memasuki menggunakan TEM 1 kelas. Kelas TEM 1 test atau gambar 8.2 menggunakan kelas TEM 1. Baris 9 yang ini ya, baris 9. TEM 1 sama dengan neo TEM. Baris 9 mendeklarasikan dan membuat waktu objek TEM 1 operator neo secara implisit memanggil konstruktor default kelas TEM 1 karena TEM 1
tidak mendeklarasikan konstruktor apapun. Untuk memastikan bahwa objek tem1 telah diinisialisasi dengan benar, baris 12 ini bagi baris 12 memanggil metode privat display time atau baris 35 sampai 39 sampai 39 yang pada gilirannya memanggil metode toUniversal string dan toString object time1 untuk menampilkan waktu dalam format waktu universal dan format waktu standar. Masing-masing perhatikan bahwa toString bisa dipanggil secara implisit di sini daripada secara implisit. Nah, ini codingannya ya. Itu menggunakan time1 class. Ini codingannya. Dan saya sudah mengodingnya di APK Eclipse. Ini time1 time1 tes. time1 tes. Nah, selanjutnya kita memasuki controlling atau mengontrol akses ke anggota, yaitu pengubah akses kontrol publik dan pribadi ke variabel kelas dan metode. Di bab 9 kami akan memperkenalkan pengubahan akses tambahan yang dilindungi. Tujuan utama di metode publik adalah untuk menjadikan kepada klien kelas pandangan dari kelayanan yang disediakan, yaitu antar muka kelas. Nah, gambar 8.3 menunjukkan bahwa anggota kelas privat tidak dapat diakses di luar kelas baris 9 ya. Kita perhatikan baris 9 sampai baris 11. Baris 9 sampai baris 11 yaitu time host sama dengan 7, time minute sama dengan 15, time second sama dengan 30. Nah, kita lanjut. Berupaya mengakses variabel integer privat jam, menit, dan detik dari waktu objek time1. Saat program ini dikomplikasi apabila menghasilkan pesan kesalahan bahwa anggota pribadi ini tidak dapat diakses. Nah, maka kalian kalau mau compile itu tidak bisa diakses. Tidak dapat diakses ya. Program ini mengasumsikan bahwa time dash dari gambar 8.1 yang tadi saya jelaskan gambar paling atas. Nah, kita lanjut lagi ke 8.4 yaitu mengacu anggota objek saat ini dengan referensi ini. Nah, ya, setiap objek dapat mengakses referensi ke dirinya sendiri dengan kata kunci this atau terkadang disebut referensi this. Nah, saat metode instan dipanggil untuk objek tertentu, badan metode secara implisit menggunakan kata kunci this untuk menuju ke variabel instan, objek, dan metode lainnya. Nah, kita langsung ke sini. Kami sekarang mendemokrasikan penggunaan referensi this secara implisit dan implisit gambar 8.4. Nah, gambar 8.4 ini dia. Nah, gambar codingannya. Kita lanjut. Nah, ini contoh adalah yang pertama di mana kita mendeklarasikan dua kelas. Dalam satu file kelas tes pada baris 4 sampai 11. Ya, kita bisa lihat codingannya sini 4 ini public class test ya,
yang pertama di mana kita mendeklarasikan dua kelas dalam satu file, kelas tes pada baris 4 dan 11. Ya, public class tes 11 ya, sampai 11. Nah, di sini penutupannya. Oke, kita lanjut. Dan kelas simple time pada baris 14 sampai 47. Kita lihat di sini kelas simple time sampai 47. Langsung penutup. Nah, kami melakukan ini untuk menunjukkan bahwa ketika Anda mengompilasi file Java yang berisi lebih dari satu kelas, compiler menghasilkan kelas terpisah adalah file dash yang dideklarasikan dengan entity class. Untuk setiap kelas yang dikompilasi dapat hal ini dua file terpisah diproduksi simple time class dan test class. Ketika satu file kode sumber atau Java yang berisi beberapa deklarasi kelas compiler mendapatkan kedua file kelas untuk kelas tersebut di direktori yang sama. Perhatikan juga pada gambar 8.4 hanya kelas test yang dinyatakan public. Nah, ini dia yang dinyatakan public test. Ini codingannya ya. Ini codingannya. Mari kita lanjut lagi ke 8.5 ya. 8.5 yaitu studi kasus kelas waktu ya, konstruktor yang kelebihan beban. Nah, di sini kita bisa membacanya. Kita memahami dulu ya. Sini dikatakan dia menginisialisasi selanjutnya. Kami mendemokrasikan sebuah kelas dengan beberapa konstruktor kelebihan beban yang memungkinkan objek di kelas tersebut diinisialisasi dengan cara yang berbeda. Untuk membebani konstruktor, cukup berikan beberapa deklarasi konstruktor dengan class time 2 dengan konstruktor yang berlebihan beban. Tanda tangan yang berbeda, konstruktor default kelas time 1 pada gambar paling atas tadi yang saya jelaskan. 8.1 menginisialisasikan jam, menit, dan detik ke nilai default 0 atau yaitu tengah malam dalam waktu universal. Konstruktor default tidak memungkinkan klien kelas menginisialisasi waktu dengan nilai bukan 0. Class time 2 atau disebut gambar titik 5 ya. Ini public class time 2 yaitu gambar 8.5. Ini codingannya. Nah, lanjut. Berisi 5 konstruktor kelebihan beban yang menyediakan cara mudah untuk menginisialisasi objek. Nah, program ini dapat konstruktor memanggil yang kelima pada giliran memastikan nilainya dalam kisaran hingga 0 sampai ini yang dikata sini kelima yang pada gilirannya memastikan nilainya yang disediakan untuk jam berada dalam kisaran 0 lah, ini kisaran 0 sampai 23. Ini dia. Ini jam private integer ya. Private integer whole jam 0 sampai 23. Nah, lanjut. Nah, nilai untuk menit dan detik adalah caca dalam kisaran 0 hingga 59. Nah, ini ya. 0,59. Nah, compiler memanggil konstruktor sesuai dengan mencocokkan nomor, jenis, dan urutan jenis argumen yang ditentukan dalam pemanggilan konstruktor dengan jumlah, jenis, dan urutan jenis parameter
yang ditentukan pada setiap konstruktor deklarator. Kelas STEM 2 juga menyediakan metode SER atau GER untuk setiap variabel instan. Nah, kita lanjut lagi ke kita lanjut lagi ke 8.8 ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke 8.8 yaitu komposisi. Kelas komposisi yaitu kelas dapat memiliki referensi ke objek kelas lain sebagai anggota. Ini disebut komposisi dan kadang-kadang disebut sebagai hubungan khas. Misalnya objek alarm clock perlu mengetahui bahwa waktu saat ini dan waktu seharusnya membunyi alarmnya. Jadi, masuk akal untuk memasukkan dua referensi ke objek waktu dalam objek alarm clock mobil. Nah, sini lanjut. Kelas date, tanggal kelas. Contoh komposisi ini berisi kelas date, yaitu gambar 8.7. Employee 8.8, employee test. Ya, employee test gambar titik 9, class date gambar titik 7, mendeklarasikan variabel instan bulan, hari, dan tahun. Baris ke-68 untuk mewakili tanggal. Baris 6 sampai 8 mewakili tanggal. Ya, untuk mewakili tanggal. 6 sampai 8 mewakili tanggal. Nah, mewakili tanggal. Konstruktor menimbangkan 3 parameter ini pada baris 17 sampai 19. 17 sampai 19. Nah, ini dia if, on, ya, true, now, more. Nah, lanjut. Mewakili bulan jika di luar jangkauan baris 8-19 memberikan pengecualian. Baris 22-25 memvalidasi hari jika hari salah berdasarkan jumlah hari pada bulan tertentu kecuali tanggal 29 Februari yang memerlukan pengujian khusus untuk tahun kehabisan. Ini ya, 22 sampai 25. 22 sampai 25 nih. Nah, ini perintahnya untuk. Nah, kita lanjut lagi memerlukan pengujian. Baris 2425 menggunakan pengecualian. Baris 2831 melakukan pengujian tahun kehabisan untuk bulan Februari 28 sampai 31. 28 sampai 31. Nah, membuang pengecualian jika tidak ada pengecualian yang dilemparkan pada baris 33-35 menginisialisasi variabel instan date dan baris 38 sampai 38. 38 mana 38 sampai 38 date object constructor for date ya. 38. Menampilkan referensi sebagai sebuah string karena ini adalah referensi ke objek date. Ini mendatar to string objek atau baris 42 sampai 45 dipanggil secara implisit untuk mendapatkan representasi string objek. Oke. 8.8 selesai. Kita lanjut ke class employee ya. Yang tadi kita pernah baca di sini employee ya. Kita lanjut. Ya. Sini kelas karyawan. Kelas employee atau pada gambar 8.8 memiliki variabel instan first name, last name,
birth date, and dan hire date. Anggota first name dan last name adalah referensi ke objek string. Tanggal lahir anggota dan tanggal sewa adalah referensi ke objek tanggal. Ini menunjukkan bahwa suatu kelas dapat memiliki referensi variabel instan ke objek kelas lain. Konstruktor karyawan baris 12, ya, baris 12 sampai 19. Ini dia. Baris 12 sampai 19. Nah, ini dia. This first name, this last name, birth date, hire date, ya. Mengambil 4 parameter yang mewakili nama depan, nama belakang, tanggal lahir, dan masuk kerja. Objek direferensi oleh parameter ditugaskan variabel instan oleh objek karyawan. Ketika metode toString, kelas karyawan dipanggil, ia mengembalikan sebuah string yang berisi nama karyawan dan representasi string dari dua objek date. Nah, masing-masing string ini diperoleh dengan panggilan implisit ke mode toString class date, ya. Ini dia codingannya, ya. Saya udah buat, ya, pakai aplikasi Eclipse. Nah, ini dia. Ya, tadi time 2, ini dia udah saya buat. Nah, udah saya buat. Dan ini member access ini udah saya buat. Ya, ini codingannya udah saya buat, ya. Pakai aplikasi Eclipse. Nah, selanjutnya kita memasuki kelas karya tag-nya. Kita memasuki tes karyawan kelas. Tes kelas employee test atau pada gambar 8.9 membuat dua objek untuk mempresentasikan ulang tahun dan tanggal penggeraktutan karyawan. Baris 10 membuat employer dan, ya, di sini kita bilang baris 10 membuat employee dan menginisialisasi variabel instannya. Nih, employer new employer Bob, Blue, Bear, High. Nah, dengan meneruskan konstruktor dua string atau mewakili nama depan dan nama belakang employee dan dua objek date atau mewakili tanggal lahir dan tanggal masuk. Baris 12 secara implisit memanggil metode toString karyawan untuk menampilkan nilai variabel ini. 12. System out print. Pada baris 12 secara implisit memanggil metode toString karyawan untuk menampilkan nilai variabel instannya, mendemokrasikan bahwa objek telah diinisialisasi dengan benar. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan, ya, dari pembahasan modul di pembahasan MATLAB 8, yaitu class and object develop, ya. Hanya di sini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.